Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Maharani dari kelas Interpreting. Saat ini saya bersama dengan Naswa Aulia. Mungkin boleh perkenalan diri sedikit dari nama atau mungkin kesibukannya saat ini? Halo, perkenalkan, saya Naswa Aulia. Untuk kesibukan saya saat ini ialah saya mahasiswa yang sedang bekerja. Oke, mungkin sebelum itu mau nanya dulu nih, gimana sih awalnya tertarik jadi interpreter? Oh, kalau dibilang aku interpreter sih sebenarnya bukan yang profesional banget ya. Tapi karena dari keluarga aku udah biasa dengar bahasa Mandarin dari kecil, jadi kuping tuh udah lumayan terbiasa. Dan kadang orang tua atau saudara juga suka ngomong campur-campur Mandarin, jadi tanpa sadar aku juga ikut ngerti sedikit-sedikit. Nah, lama-lama pas udah gede ini, aku mulai sadar kalau ternyata kemampuan bisa lebih dari satu bahasa ini kepake banget. Apalagi waktu teman-teman ada yang susah komunikasi sama orang yang menggunakan bahasa Mandarin. Nah, di situ tuh aku bantu jelasin dan ternyata itu kayak ya saya kayak mau lah membantu gitu kan. Nah, dari situ tuh aku jadi tertarik buat terus ngelatih kemampuan bahasa dan bantu orang itu. Oke, misalnya biasanya apa sih bahasa yang kamu interpretasikan? Bahasa yang kamu interpretasikan biasanya sih antara Mandarin dan bahasa Indonesia. Dari dua bahasa itu yang paling sering aku pakai baik di rumah, di luar, atau kadang juga pas ketemu orang asing. Karena aku udah familiar sama dua-duanya, jadi paling nyaman kalau disuruh nerjemahin dalam dua kombinasi itu. Kalau biasanya lebih sering nerjemahin dari bahasa Mandarin ke Indonesia atau sebaliknya? Dua-duanya sih, tergantung situasi juga. Kalau sama keluarga biasanya Mandarin ke Indonesia. Tapi kalau lagi bantu teman atau pas ada orang luar yang mau ngobrol gitu sama teman yang mana kan butuh bantuan ya, itu tuh sebaliknya. Jadi tergantung siapa yang lagi butuh bantuan dan kadang juga di kerjaan aku pakai sedikit Mandarin kalau kebetulan lawan bicaranya juga emang mengharuskan pakai Mandarin. Seperti kalau lagi sama customer itu kadang tuh ada customer yang suku Tionghoa, jadi emang diwajibkan pakai bahasa Mandarin. Sejak kapan sih belajar bahasa Mandarin itu? Bahasa Mandarin dari kecil udah sering dengar sih dari keluarga, tapi mulai serius belajar itu pas agak gede, sekitar sekolah menengah gitu. Soalnya dulu kan cuma ngerti yang dasar-dasar aja dari rumah. Baru pas udah mulai tertarik, aku coba belajar lagi lebih dalam, kayak cara penulisan huruf, nada, sama struktur kalimatnya gitu. Tapi jujur sih, kebanyakan belajarnya dari praktik langsung, bukan kursus formal, karena emang dari keluarganya udah ada yang suku Tionghoa. Nah, kan dari bahasa Mandarin itu udah terkenal ya dengan tingkat kesulitannya. Tapi kalau menurut kamu sendiri, bagian tersulit dari bahasa Mandarin itu apa? Apa mungkin cara ngomongnya, nadanya, atau mungkin kosakatanya? Menurutku yang paling sulit itu nada sama cara ngomongnya. Nah, karena di Mandarin, satu kata bisa punya arti yang beda banget tergantung nadanya. Nah, kadang tuh cuma beda intonasi dikit aja, maknanya itu udah berubah langsung. Terus orang Mandarin tuh ngomongnya biasa tuh kan cepat banget ya. Jadi kalau nggak fokus, bisa langsung ketinggalan dan bahkan bisa salah arti. Tapi justru di situ juga bisa ambil serunya aja sih kalau emang susah. Biar lebih melatih konsentrasi dan pendengaran juga. Kalau boleh tahu, awal mula kamu bisa jadi interpreter itu gimana? Jujur aku nggak belajar cara formal buat jadi interpreter, lebih ke kebiasaan dan pengalaman aja. Karena sering dengar dan sering ngomong, lama-lama jadi nangkap pola bahasanya. Awalnya sih cuma bantu lingkungan kecil, kayak bantu teman atau keluarga pas ngobrol sama orang.
yang pakai bahasa Mandarin. Terus dari situ pelan-pelan terbiasa dan makin lancar. Jadi kalau ditanya caranya ya sering aja latihan, banyak dengar dan jangan takut ngomong, gitu aja sih. Jadi kamu ngelakuin hal ini itu interpreter sebagai pekerjaan secara formal atau sesekali saja sih? Lebih ke kegiatan sesekali aja sih. Aku sebelum sampai yang kerja full time sebagai interpreter juga enggak sih. Tapi lebih sering pakai momen-momen tertentu. Entah itu bantu orang di kerjaan atau pas keluar negeri. Contohnya saya pernah ke Singapura, itu tuh di sana tuh banyak orang pakai bahasa Mandarin, jadi terbantu banget. Jadi aku tetap terus pakai dan bisa dibilang kayak kemampuan tambahan yang berguna banget di banyak situasi. Kalau dari pengalamanmu, ada nggak hal yang perlu dilakukan interpreter biar hasil terjemahannya itu bagus gitu? Menurut aku, interpreter itu harus benar-benar paham konteks pembicaraannya mereka. Jangan cuma terjemahin kata per kata, tapi juga tangkap maknanya. Kadang orang ngomong bukan cuma dari kata, tapi juga dari ekspresi dan intonasi, jadi harus peka juga. Terus penting buat tetap tenang dan fokus, karena kalau panik malah bisa jadi salahin terjemahan sih. Dari sejauh ini, pengalaman kamu ini, ada nggak hal yang menurut kamu nggak boleh banget dilakukan sebagai orang interpreter? Ada banget. Jangan sampai ubah arti pembicaraan, jangan tambahin opini sendiri, dan jangan sok tahu kalau belum yakin. Kalau kamu nih nggak yakin nih sama yang kamu terjemahi benar atau enggak, itu kamu jangan terjemahi. Pastikan dulu. Nah, kalau misalnya nggak tahu satu kata, lebih bagus tuh jelasin dengan cara lain atau pakai kata yang mirip maknanya. Yang penting pesannya itu tetap sampai dengan benar. Kalau ada nggak pesan atau tips buat orang yang pengen jadi interpreter? Kalau kamu tertarik jadi interpreter, jangan ragu mulai dari kecil. Pertama tuh latihan terus, biasain itu diri dengar percakapan yang natif, dan yang penting jangan takut salah. Karena makin sering latihan, makin lancar juga. Dan gak harus selalu dari buku sih, bisa juga lewat hal-hal santai kayak nonton film Mandarin, dengerin lagu atau drama. Ini nggak harus Mandarin aja sih, untuk bahasa lain juga. Nah, dari situ bisa belajar ekspresi sehari-hari dan ngomongnya yang lebih natural. Terus, biasakan juga dengar orang natif. Nah, itu tuh biar telinga makin peka dan lidah makin lancar. Yang penting sabar dan terus latihan, lama-lama pasti bisa kok. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih ya. Kamu ada nggak niatan untuk belajar bahasa baru? Atau mungkin ada bahasa yang sudah atau lagi kamu pelajarin saat ini? Kalau untuk sekarang ada sih, ini sekarang lagi belajar bahasa Jerman, ini masih permulaan banget, dan untuk kedepannya sih semoga sih lancar-lancar aja sih untuk pembelajarannya. Soalnya untuk saat ini tuh saya hanya mengikuti kelasnya sekitar seminggu sekali, dan ternyata lumayan susah ya, nggak segampang yang dikira. Terus waktu saya belajar itu saya kayak sadar kalau ini tuh ternyata waktu saya belajar lewat movie atau semacamnya juga kayak, oh dari nada dan apanya itu kayak mirip Mandarin juga. Dimana kan mereka kan kayak punya nada sendiri, kayak moton organ contohnya kan harus penyebutannya benar juga. Soalnya kan nanti kan dari orang Jermannya sendiri juga kayak, oh itu nadanya salah, sama seperti orang Mandarin kalau ngomong gitu. Kayak ya kita harus belajar dengan serius lah kalau mau belajar dari bahasa luar. Boleh minta nggak tipsnya ya, biar gimana sih kita caranya biar cepat belajar bahasa baru gitu? Soalnya kan bahasa Mandarin aja susah banget, terus ditambah lagi belajar bahasa Jerman juga. Boleh minta nggak untuk belajar bahasanya? Tips untuk belajar bahasanya. Iya.
Eh, sama seperti yang tadi sih, kalau aku ya paling sering itu dari nonton-nonton film. Terus dengerin lagu Mandarin cukup sering sih. Tapi kalau lagu-lagu Jerman nggak bisa dong sering. Tapi kalau drama tuh drama-drama Cina sama drama Jerman tuh banyak yang seru. Dari situ tuh kayak menikmati alur cerita, belajar dari kata-kata mereka, cara mereka ngucapin sama terjemahannya di mana kita tuh nanti catat dari buku. Kita tuh catat penulisan yang di terjemahan itu kita catat terus kita ubah ke bahasa yang kita mengertikan. Nah setelah itu kalau dari lagu itu kalau saya pribadi sih lebih sering nyanyikan sih, jadi kayak biar cara bahasanya itu lebih halus lagi. Untuk selebihnya sih belajar dari YouTube, terus dicatat ke catatan, terus diulang-ulangin aja lagi sampai betul-betul paham, betul-betul ingat. Kalau untuk speakingnya, kebetulan saya punya teman yang emang cindol, jadi untuk Mandarin baik-baik aja. Tapi kalau untuk Jerman sih nggak ada sih terjemahan, tapi karena ada kenalan yang bisa sama sih kami sama belajar Jerman, jadi kami tuh kadang kayak saling belajar satu sama lain. Gitu aja sih yang bisa aku bantu. Oh, jadi emang lingkungan itu penting banget ya. Oke, makasih banget tipsnya. Iya, benar. Mungkin sekian dari wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.